Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang perairan laut. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana bentuk morfologi laut itu sendiri. Kita bisa melihat adanya paparan benua. Paparan benua atau continental shelf ini adalah paparan benua. Kemudian yang kedua ada lereng benua, continental slope. Jadi ini lerengnya benua. Kemudian ada continental ridge, ya. Continental ridge berarti ini ada yang menonjol. Kemudian ada palung laut atau trough ini, ya, palung laut atau trough. Kemudian ada gunung laut. Kemudian ada punggung laut. Punggung laut atau kita bisa melihat nanti di sini ada mid ocean ridge atau ini. Kemudian ada atol, ini atol. Kemudian ada laguna. Laguna ini adalah abyssal plain, jadi dataran abyssal. Ini ada di dasar samudra. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana jenis-jenis laut menurut kedalamannya. Jenis laut menurut kedalamannya itu adalah pertama ada zona littoral. Littoral yaitu zona yang ada di garis pasang surut. Ini berbatasan dengan daratan. Zona neritrik. Zona neritrik adalah zona yang dangkal yaitu 200 meter. Kemudian maju lagi lebih ke dalam ada zona batial yaitu zona 1800 meter. Zona ini sudah mulai sinar matahari tidak ada lagi. Ini tempat zona di mana kapal kemarin Nanggala yaitu 402 tenggelam ada di zona ini. Kemudian zona abyssal, zona ini lebih dari 1800 meter, paling dalam. Kemudian ada jenis laut menurut letak. Pertama adalah laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua, seperti laut Tiongkok Selatan yang berada di tepi benua, seperti adalah laut tepi contoh. Kedua adalah laut pertengahan. Laut ini ada di tengah-tengah benua. Contohnya adalah laut tengah, yaitu di antara benua Afrika, Asia, dan Eropa. Kemudian ada laut pedalaman. Laut ini ada di tengah-tengah, seluruhnya dikelilingi daratan. Jadi laut hitam. Laut ini itu tingkat garamnya sangat tinggi. Kemudian kita akan mempelajari laut berdasarkan proses terbentuknya. Laut transgresi. Laut ini yang sebelumnya adalah daratan kemudian menjadi laut karena proses waktu itu ada zaman es. Ya, ini adalah laut di paparan Sunda. Laut Jawa termasuk dalam laut transgresi ini. Kemudian ada laut regresi. Laut ini ibaratnya menyempit karena proses sedimentasi. Jadi sebelumnya seperti ini, karena sesudah ada sedimentasi daratan bertambah sehingga lautnya menyempit. Ini laut regresi. Kemudian ada laut ingresi. Laut ini laut dalam. Laut ini contohnya adalah danau. Laut ini karena proses subduksi, jadi sangat dalam sekali ini. Kemudian ada arus. Arus laut berdasarkan proses terjadinya. Ada arus Ekman, arus thermohaline, arus pasang surut, arus geotropik, arus wind drift current. Arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin, pembangkit angin. Kemudian thermohaline dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Arus pasang surut oleh pasang surut. Arus geotropik oleh adanya gaya Coriolis. Dan arus wind drift current itu adalah arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin serta terjadinya pada lapisan permukaan. Kemudian ada arus berdasarkan kedalaman, yaitu ada arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan berarti arusnya ada di permukaan, arus dalam berarti arusnya ada di dalam, ya. Kemudian ada arus berdasarkan temperatur, ada arus panas dan arus dingin. Jadi di dunia itu ada dua jenis arus. Arus itu bersifat panas dan arus itu bersifat dingin. Kemudian ada arus berdasarkan letak, ada arus atas, arus bawah, rip current dan longshore current. Arus atas berarti arusnya ada di permukaan. Arus bawah berarti arusnya itu berada di laut, dalam laut, dasar laut.
Kemudian ada recurrent. Recurrent itu adalah arus yang berada di pantai berpasir, bergelombang agak besar, arah gerakannya tegak lurus dengan garis pantai. Jadi arus ini kalau kalian main ke pantai, biasanya kalian saat ombak datang kemudian seakan-akan tertarik, itu adalah recurrent. Longshore current adalah arus yang aliran arusnya sejajar dengan garis pantai, jadi kayak mengerosi pantai gitu, longshore current. Nah, itulah materi tentang perairan laut, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.